Rasman CS kelabakan melawan Hotman Paris. Maka dia panik dan sekarang berupaya menyeret pendukung Ahok ke dalam kasusnya dan menganggap pendukungnya Ahok itu bodoh, bisa diseret ke dalam kasusnya. Dalam teori psikologi ini ada ilmunya, ada trik manipulasinya, cara-cara seperti ini. Ketika kamu kepepet, ketika kamu sudah mulai merasa terancam, ada trik-trik manipulasi di dalam di ilmu psikologi itu ada, begitu loh. Kalau kita perhatikan hasil sidang kemarin antara Hotman dan Rasman itu sama-sama menggunakan strategi masing-masing. Strategi yang dibangun oleh Rasman adalah berupaya meyakinkan hakim bahwasanya benar apa yang menjadi tuduhan dia, bahwasanya Hotman Paris adalah penjahat seks, bahwa Hotman Paris itu mempunyai kelainan. Itu semuanya dia membangun satu opini, meyakinkan hakim bahwa apa yang saya bilang, apa yang saya tuduhkan kepada Hotman itu benar adanya, bukan semata-mata tuduhan, dan itu adalah fakta, begitu loh. Makanya ini menurut saya persidangan paling cabul di Indonesia tuh ya ini. Kalau kemarin lihat konferensi persnya Hotman itu dibeberin semua, waduh, ya isinya tentang selangkangan semua, begitu loh ya kan. Nah itu yang dibangun, strategi yang dibangun oleh Rasman itu begitu. Pokoknya yang saya tuduhkan kepada Hotman itu benar, itu fakta. Kalau fakta bukan tuduhan namanya, ya kan, bukan pencemaran nama baik. Makanya nanti dia bisa terlepas dari jeratan hukum dengan pasal tuduhan pencemaran nama baik. Tapi di sisi lain, Hotman membangun satu strategi, memberikan bukti-bukti kepada hakim, ya kan, kepada sidang peradilan ini, bahwasanya ini loh WA-nya, percakapan saya dengan si Iklim Hakim, hubungan saya dengan si Iklim Hakim itu ya baik-baik saja, begitu loh. Kalau baik-baik saja dan bahkan saya mengangkat harkat derajatnya Iklim Hakim, kenapa di sana ada semacam pelecehan? Karena kalau masuk kepada secara definitif, pelecehan itu kan dilakukan dengan adanya paksaan atau dengan adanya misalkan tidak disadari oleh si perempuannya, begitu loh. Itu namanya baru masuk secara definisi. Sedangkan ini kok suka sama suka, malah Iklim Hakimnya merasa senang juga, begitu loh. Jadi ini tidak masuk ke dalam delik ke dalam definisi pelecehan. Nah, dengan demikian strategi yang dibangun Hotman berarti benarlah tuduhan si Rasman kepada saya, Hotman Paris, itu adalah fitnah. Kira-kira itulah dua strategi yang sedang dibangun. Nah, menurut saya, Felix, yang penglihatan saya, Rasman ini sudah mulai kelabakan dengan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Hotman, gitu loh. Secara argumentatif dia merasa lebih lemah, begitu loh. Makanya muncullah press conference dari pihaknya Rasman yang menyeret-nyeret Ahok di sana. Nah, coba kamu perhatikan dulu, inilah konferensi persnya. Saya lebih tua daripada Hotman Paris, umur saya 70 tahun. Hotman dengerin nih kata partai Hishombe. You jangan sombong. Orang tinggi hati akan direndahkan, orang rendah akan ditinggikan. Dan kamu sekarang sudah mendapatkan. Kamu serang Ahok dan segala macam, dan netizen sudah bergerak sekarang untuk tidak lagi respect kepada Anda. Ya, ini adalah evaluasi. Saya sayang sama Rasman, saya sayang sama Hotman. Tetapi ya kita harus dudukkan masalahnya. Kalau memang masalah ini bukan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan secara hukum, harusnya secara baik-baik. Ini masalah pribadi. Apa sih masalah seperti ini? Semua perhatian kita hilang habis hanya untuk masalah ini. Saya pikir nggak penting. Tetapi karena memang sudah di ranah pengadilan, ya silahkan. Ya, dalam hal ini saya menghimbau kepada hakim untuk fair, ya, untuk tidak berpihak, ya, imparsial di tengah-tengah. Ya, supaya bisa berjalan sidang dengan aman dan semua pihak mendapatkan keadilan. Orang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Jangan sampai orang datang ke pengadilan mencari keadilan tapi tidak mendapatkan keadilan. Nah, kalau kamu perhatikan dari konferensi pers itu kan
kita bisa sama-sama perhatikan seakan-akan nih Rasman CS ini peduli dengan Ahok begitu loh. Kemudian dia juga seakan-akan bijak. Jadi orang itu tidak boleh sombong kan begitu. Suatu saat orang sombong itu akan direndahkan begitu loh. Pokoknya dari kata-katanya ini menghipnotis banget begitu. Seakan-akan dia itu sebagai seseorang yang bijaksana begitu loh. Nah, dia nyinggung-nyinggung Ahok. Sebenarnya apa tujuan dari dia bawa-bawa Ahok ini? Ya kan Hotman nyerang Ahok nih akhir-akhir ini kan. Kenapa dia bawa ke sana? Nah, ini dalam ilmu psikologi ada tujuannya. Menurut buku yang saya baca, yaitu The Art of Seduction ini, ataupun kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bebas adalah trik merayu palsu begitu. Nah, itu kalau diartikan bebas dalam bahasa Indonesia itu begitu. Dalam buku itu saya baca bahwasanya salah satu dari trik manipulasi adalah kita pura-pura menjadi orang bijaksana, kita pura-pura menjadi peduli kepada orang lain, padahal itu bukan sikap asli kita. Kita ada tujuan tertentu di sana begitu loh. Itu menurut ilmu psikologi itu gitu. Jadi tidak benar-benar dia peduli pada Ahok, tidak benar-benar dia bijaksana, nggak mau sombong begitu loh. Tetapi di balik itu semua itu ada tujuannya. Itu namanya di dalam trik manipulasi itu tuh begitu loh. Nah, bagaimana cara orang melakukan ini? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyerang emosi orang gitu loh. Jadi emosi seseorang itu diserang titik lemahnya di mana? Nah, orang Indonesia kan sisi emosinya itu peduli, tidak suka dengan orang sombong, masuk dia ke sana. Ya kan, misalkan dia suka dengan orang-orang yang jujur begitu loh. Dia masuk ke sana. Nah, Ahok kan dikesankan tegas dan jujur tuh. Dia masuk ke sana, itu emosi yang diambil. Emosi masyarakat menganggap Ahok itu tegas dan jujur. Dia masuk ke sana. Emosi pendukungnya Ahok itu diambil, ya kan? Bukan berarti dia benar-benar peduli pada Ahok, tetapi dia ingin mengambil pendukung Ahok supaya mendukung dia gitu loh. Nah, gitu. Kalau emosi yang sudah diambil itu biasanya orang sudah tidak rasional lagi. Begitu loh. Karena emosi yang kena, tidak bisa rasional lagi. Seharusnya dia tuh membela Ahok di dalam kasus lain, misalkan dalam pembongkaran korupsi oplosan Pertamina Pertamax misalkan di situ. Tetapi kan emosi yang diambil, wah, idola gua nih, ada yang bela-belain nih. Orang ini bela-belain idola gua Ahok. Akhirnya dia sama-sama ngebelain Rasman. Gitu loh. Tidak lagi berfokus kepada kasus Ahok yang di Pertamina misalkan begitu. Nah, tetapi dia malah nimbrung ke kasusnya Hotman bersama Iklima masalah selangkangan. Kenapa bisa semudah itu pendukungnya? Karena emosi yang diserang. Makanya saya bilang, dia menganggap pendukung Ahok itu bodoh begitu. Artinya kalau kalian pendukung Ahok mau digiring ke arah kasusnya Rasman hanya karena idola kalian Ahok itu dipuja-dipuji, berarti kalian tuh bodoh. Berarti kalian masuk ke dalam trik manipulasi secara psikologi ini di dalam bukunya Robert Greene ini. Nah, gitu kan. Nah, ini dalam ilmu psikologi itu ada, ya kan? Biasanya orang melakukan trik manipulasi ini adalah dikarenakan untuk satu tujuan ambisi tertentu, ya kan? Dia punya satu tujuan tertentu. Atau yang kedua, dia sudah dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, artinya takut kalah, takut dipenjara dan lain sebagainya. Nah, trik-trik manipulasi ini akan muncul begitu loh. Jadi sekali lagi, kalau kita mau belajar secara ilmu psikologi dari bukunya Robert Greene ini ataupun The Art of Seduction ini, kalian bisa mengidentifikasi diri. Kalau kalian pendukung Ahok, kalian tuh pendukung Ahok yang cerdas atau pendukung Ahok yang bodoh begitu loh. Setelah nonton video ini silakan kalian bisa identifikasi diri. Kalian termasuk pendukung yang bodoh apa yang cerdas. Terima kasih karena sudah menyimak.